selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Zulfan Effendi Tegalu dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Natuna, peserta Latsar Angkatan 2025 Angkatan 18 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast singkat bersama Bapak Kumana Juniko Tagalung. Halo, selamat malam. Langsung saja kita di sini akan membahas pentingnya nilai ASN berakhlak. Menurut Bapak, apa itu nilai ASN yang berakhlak? Baik, menurut saya core value ASN berakhlak adalah nilai dasar yang menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berakhlak merupakan akronim dari nilai utama, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya Pak, apa itu tujuan orientasi pelayanan komunikasi Pak? Tujuan orientasi pelayanan komunikasi itu ya satu, meningkatkan kecepatan dan keakuratan informasi dalam situasi darurat. Kedua, menyediakan akses komunikasi kepada kita itu ya 24 jam dalam satu hari untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan SAR. Dan selanjutnya mendukung koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah secara real time. Keempat itu menjaga keandalan sistem komunikasi di semua kondisi dan medan. Baik Pak, itu jawabannya sangat luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, apa prinsip orientasi pelayanan menurut Bapak? Baik, yang pertama itu profesionalisme ya. Profesionalisme maksudnya menangani situasi darurat dengan cepat dan akurat. Yang kedua itu responsif, di mana kita merespon laporan dan situasi darurat dalam waktu yang sesingkat mungkin. Berikutnya itu integrasi. Jadi kita melaksanakan komunikasi antar tim SAR, instansi pemerintah, dan relawan. Semuanya itu harus terkoordinasi dengan baik. Kemudian transparansi. Jadi informasi yang disampaikan kepada publik itu harus jelas dan tidak menyesatkan. Jadi memang sudah pasti ya informasinya. Kedua, selanjutnya itu ramah dan empatik. Maksudnya menyampaikan informasi dan menerima laporan dari masyarakat dengan sikap yang humanis. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa wujud nyata orientasi pelayanan komunikasi Pak? Baik, wujud nyata orientasi pelayanan itu ya seperti ya Basarnas menyediakan call center 115. Itu berlaku selama 24 jam. Jadi mau jam berapapun ketika ada situasi darurat, para masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera menelepon 115 untuk penanganan lebih lanjutnya. Di kantor Sarmakusan sendiri ada nomor telepon sendiri yang sudah dibagikan, disosialisasikan kepada masyarakat sekitar nomornya. Oke. Baru berikutnya sistem komunikasi lapangan ya, seperti kita itu ada punya radio satelit, baru HCEP dan VCEP untuk melaksanakan komunikasi kita dengan tim SAR yang ada di lapangan itu. Jadi informasi dari tim SAR lapangan dapat diterima sama kita dengan akurat dengan sistem komunikasi kita yang bagus. Selanjutnya itu wujud nyata kita itu ada pemantauan distress alert dari satelit Kospastarsat. Jadi kita secara real time nih, jika ada sebuah musibah, kecelakaan kapal atau pesawat udara yang sudah dilengkapi dengan sistem radio beacon, radio untuk informasi daruratan, kita bisa langsung pantau dan dapat melaksanakan action langsung, mendapatkan titik koordinat langsung di mana lokasi itu terjadi. Kemudian kita punya SAR Command Center atau BCC ya, Basarnas Command Center. Di situ adalah pusat kendali yang memantau seluruh aktivitas SAR dan komunikasi di unit lapangan. Ada juga kita melaksanakan koordinasi multi instansi
Ya, kita ketika ada suatu penanganan SAR atau penanganan kecelakaan atau kedaruratan, kita melaksanakan komunikasi aktif seperti instansi terkait TNI, Polri, BMKG, Kemenhub, dan pihak-pihak atau unsur-unsur lain yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR. Baik, Pak. Jawabannya sangat luar biasa sekali, Pak ya. Amin. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apa saja contoh pelayanan komunikasi kepada masyarakat yang pernah Bapak lakukan? Ya, kalau contohnya sih banyak ya. Seperti kita misalnya mendapat laporan tentang bencana alam, ya kita pasti akan mencari informasi detail mengenai laporan tersebut, berapa orang korbannya, di mana posisinya, apa saja yang sudah dilakukan, data-data yang lainnya untuk mendukung dalam pelaksanaan operasi. Kemudian informasi itu nanti kita serahkan kepada pimpinan ya, biar diolah untuk penanganan lebih lanjutnya. Seperti kecelakaan transportasi juga ada, kita menerima laporan nih ya, ada penanganan suatu kecelakaan darurat, misalnya di laut, yang hilang kontak lah, yang terbakar atau yang tenggelam. Kita menerima, mencari semua datanya, membantu koordinasi dengan instansi lainnya, kemudian membuat suatu laporan. Mungkin ada juga seperti kejadian darurat lainnya ya. Ada seperti kejadian darurat lainnya seperti orang hilang di gunung hutan. Ya, kita pelayanan komunikasinya seperti itu. Kita mendapat laporan, kita menerima, kita menggali, kita cari data akuratnya, kita tanya dengan instansi terkaitnya untuk membantu pencarian, untuk membantu mapping area pencarian, dan mendapatkan data-data detail lainnya sehingga kita bisa menyimpulkan pelaksanaan operasi dan membuat jadi efisien pelaksanaan operasi SAR demi kenyamanan masyarakat. Baik, Pak, jawabannya cukup menarik ya rekan-rekan. Jadi teman-teman, orientasi pelayanan komunikasi di Basarnas menekankan kepada kecepatan, keakuratan, keterpaduan, dan responsivitas dalam memberikan pelayanan komunikasi darurat dan mendukung seluruh kegiatan SAR. Komunikasi bukan hanya alat bantu, tapi merupakan tulang punggung koordinasi dalam penyelamatan nyawa. Tadi pengalaman, cerita, dan jawaban yang sangat menarik ya teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diluangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Afifnam Jagat Semegra, profesional, modern, doji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa